Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Silviani dengan NPM 181003645 sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan teori belajar sosial. Menurut Bandura, ada beberapa penerapan teori belajar sosial, yaitu yang pertama adalah upaya peningkatan minat baca dalam keluarga, dan yang kedua adalah dalam proses belajar mengajar di sekolah. Untuk yang pertama adalah upaya peningkatan minat baca dalam keluarga. Minat baca seseorang dapat diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi orang tersebut kepada suatu sumber bacaan tertentu. Minat baca yang dikembangkan dalam keluarga, terutama sejak usia dini, selanjutnya dapat dijadikan landasan bagi berkembangnya budaya baca. Interaksi yang terjalin antara orang tua dan anak akan sangat berpengaruh pada pembentukan pribadi seorang anak. Dengan interaksi yang baik dan hangat, anak akan mendapatkan pengalaman yang sangat berarti dan mewarnai sikap, perilaku, serta kepribadian yang pada akhirnya akan membentuk konsep dirinya. Keluarga merupakan tempat pendidikan yang pertama dan utama. Dalam keluarga pula, dikembangkan nilai-nilai yang akan membentuk seorang anak menjadi dewasa kelak. Melalui proses pendidikan di lingkungan keluarga, anak-anak mulai dikenalkan dengan nilai-nilai budaya serta budi pekerti yang berlaku dalam masyarakat. Anak akan menjadi paham sikap apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan. Melalui proses tersebut, anak-anak mulai mengenal tata cara yang berlaku dalam masyarakat sehingga akan meningkatkan kualitas hidupnya. Membahas mengenai minat baca, saat ini minat baca dapat dikatakan masih rendah. Oleh karena itu, disinilah peran keluarga untuk menanamkan minat baca pada anak semenjak dini secara terus-menerus dilakukan agar dapat menciptakan generasi yang mempunyai minat baca tinggi. Agar anak-anak menggemari budaya membaca, dapat dilakukan dengan membangun sebuah perpustakaan keluarga, sehingga dalam saat-saat senggangnya sebuah keluarga dapat berkumpul di suatu tempat yang dijadikan perpustakaan keluarga, sehingga akan tercipta budaya membaca dengan sendirinya tanpa pihak orang tua harus memaksa-maksa anak untuk membaca buku pelajaran. Misalnya, orang tua juga dituntut untuk memberikan keteladanan untuk menyukai membaca buku-buku yang bermutu, sehingga anak akan meniru kebiasaan ini dan tidak akan terjerumus dengan membaca buku-buku yang tidak baik, seperti buku-buku yang mengandung pornografi misalnya. Maka, sesuai dengan teori Bandura, di mana orang tua sebagai model yang akan ditiru oleh anaknya, sehingga apa yang akan dilakukan oleh orang tua akan dilakukan pula oleh anaknya. Nah, melihat situasi yang saat ini, di mana kegiatan sosial dibatasi termasuk dalam hal belajar, upaya meningkatkan minat baca dalam keluarga ini saya rasa cocok bagi seorang anak untuk belajar, mengingat saat ini seorang anak banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga dibandingkan dengan guru atau teman-temannya. Sehingga dalam hal ini, menurut saya peran orang tua sangatlah penting. Dan yang kedua, yakni dalam proses belajar mengajar di sekolah. Menurut Albert Bandura, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menerapkan teori belajar sosial dalam proses belajar mengajar. Di antaranya, yang pertama, mengaitkan pelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa. Yang kedua, menggunakan alat pemusat perhatian seperti peta konsep, gambar bagan, dan media-media pembelajaran visual lainnya. Yang ketiga, menghubungkan pesan pembelajaran yang sedang dipelajari dengan topik-topik yang sudah dipelajari. Yang keempat, menggunakan musik. Yang kelima, menciptakan suasana riang. Yang keenam, teknik penyajian materi bervariasi. Yang ketujuh, yaitu mengurangi bahan atau materi yang tidak relevan. Adapun tentang belajar,
yaitu memberikan ruang bagi terjadinya proses mental, emosional, dan juga fisik. Cara-cara yang dapat digunakan diantaranya yang pertama, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan ketika proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, mengerjakan latihan pada setiap akhir suatu bahasan. Yang ketiga, membuat percobaan dan memikirkan atas hipotesis yang diajukan. Yang keempat, membentuk kelompok belajar. Yang kelima, menerapkan pembelajaran kontekstual, kooperatif, dan kolaboratif. Nah, kalau untuk yang ini, memang menurut saya memang cocok diterapkan saat proses belajar mengajar di sekolah. Ya, demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.